Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Shalom. Pada saat ini saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca ini memberikan satu gambaran tentang teladan kasih Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan dan pelayanannya selama di dunia ini. Ia menanggalkan egoismenya, ia selalu memberi tempat di hatinya bagi sesama, sehingga ia selalu peduli dan mau menolong serta berbuat kebaikan, bahkan keajaiban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik dia secara pribadi menjumpai orang-orang tertentu, ataupun dia kumpul dengan kelompok-kelompok orang. Bahkan ia memberikan hidupnya, termasuk waktunya dan segala kemampuannya untuk memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Baik itu kebutuhan secara rohani maupun kebutuhan secara jasmani. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus rindu setiap kita sebagai murid-muridnya untuk boleh mempraktekkan kasih yang nyata itu dalam hidup kita setiap hari. Seperti ia berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan bagian lain ia mengatakan, Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuberbuat padamu. Dua ayat ini menegaskan kepada kita Tuhan Yesus rindu setiap kita sebagai murid-muridnya untuk boleh mempraktekkan kasih yang nyata dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana kita menyatakan kasih kita yang nyata di dalam masa-masa yang sulit ini? Pertama, saudara-saudara, mari kita mohon Tuhan Yesus penuhi hati kita dengan kasih-Nya, sehingga kita mau menanggalkan egoisme kita. Di dalam masa-masa yang sulit ini kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi mari kita belajar peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya saudara, kita boleh mendukung himbauan pemerintah untuk memerangi penyebaran virus corona dengan tinggal di rumah saja. Dan kalau terpaksa kita harus keluar rumah, maka kita harus menggunakan masker. Selain itu, kita bisa berdoa bagi pemerintah kita, supaya Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana untuk boleh memerangi virus corona ini. Kita juga berdoa bagi para dokter, para perawat, dan semua alat yang mereka butuhkan. Dan yang tidak kalah penting, biarlah dalam masa-masa ini kita tidak menyebarkan berita bohong tentang virus corona yang bisa membuat orang makin khawatir dan makin takut. Yang kedua, yang bisa kita lakukan dalam masa-masa yang sulit ini, kita mohon kekuatan dari Tuhan menolong kita, boleh membagi hidup kita bagi sesama kita, termasuk uang, waktu, dan keterampilan kita. Misalnya, kita bisa memberkati orang lain yang kekurangan dengan keuangan kita, baik secara langsung kepada orang yang membutuhkan, atau kita bisa melakukannya dengan mendukung gereja atau instansi-instansi tertentu dalam menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa meluangkan waktu kita untuk memperhatikan dan menguatkan saudara seiman satu dengan yang lain. Misalnya kita mendoakan mereka, kita menanyakan kabar mereka melalui telepon, video call, atau pesan singkat. Dan saya yakin dan percaya melalui semua itu kita boleh menguatkan, menghibur mereka. Saya punya satu pengalaman, saudara. Saya pernah menelpon seorang. Pada waktu saya menelpon dia senang sekali karena di tengah-tengah mungkin kesumpekannya harus tinggal lama di rumah, ada orang yang menghubungi dan menguatkan dia. Bahkan pada saat saya mendoakan dia sempat mencucurkan air mata, terdengar isak tangis. Saudara-saudara, kita bisa berbagi juga keterampilan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita kepada orang-orang yang membutuhkan.
Misalnya keterampilan memasak. Saya melihat di dalam media hari ini begitu banyak orang, ibu-ibu sulit atau sumpek karena harus selalu tiap hari memasak. Dan dia bersyukur ada orang-orang yang mengirim resep masakan sehingga dia punya variasi di dalam memasak. Saya juga mendengar ada beberapa ibu-ibu yang punya keterampilan menjahit masker yang dibagi-bagikan, dan saya melihat orang-orang yang mendapatkan memberi komentar, mereka berterima kasih sekali. Saudara, kita masih punya banyak keterampilan-keterampilan yang lain yang boleh kita pakai untuk memberkati orang lain. Karena itu, mari di dalam hidup kita setiap hari, kita praktekkan kasih yang nyata, supaya orang bisa melihat kasih Kristus yang nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mampukan kami mempraktekkan apa yang kami dengar melalui kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan mampukan kami untuk boleh berbagi dengan orang-orang yang kekurangan yang ada di sekeliling kami, melalui hal-hal yang nyata setiap hari yang kami boleh lakukan bagi mereka. Pakailah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.